Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang dinasti Safawi di Persia yang beranggota saya sendiri, Gila Karmila, dengan NIM 46200023, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imam Khairi dengan NIM 46200020. Sekian dan terima kasih. Peradaban Islam masa Kerajaan Safawi di Persia. Latar belakang berdirinya Kerajaan Safawi. Dinasti ini berkuasa di Persia pada tahun 1502 sampai dengan 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya dia berbentuk sebuah gerakan tarekat, dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat itu menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yaitu Kerajaan Safawi. Nah, pada mulanya gerakan tasawuf Safawi ini bertujuan memerangi orang-orang ingkar. Apalagi setelah ia mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi al-Din menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar khalifah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik, biasanya ada keinginan untuk berkuasa. Oleh karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawi berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan, dan menentang setiap orang bermazhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik itu dapat terwujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Domba Hitam, yaitu salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Nah, di dalam konflik ini, si Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Domba Putih, yaitu salah satu suku bangsa Turki. Ia tinggal di istana Uzun Hasan yang ketika itu menguasai sebagian besar Persia. Selama dalam pengasingan, Junaid tidak tinggal diam. Ia malah dapat menghimpun kekuatan untuk kemudian beraliansi secara politik dengan Uzun Hasan. Bahkan dia juga berhasil mempersunting salah seorang saudara perempuan Uzun Hasan. Dan pada tahun 1459 Masehi, Junaid mencoba merebut Ardabil tetapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sircazia, tetapi pasukan yang dipimpin dihadang oleh tentara Sirwan. Ia sendiri terbunuh dalam pertempuran tersebut. Nah, pada saat itu, si Haidar, anak dari Junaid, masih kecil dan dalam asuhan Uzun Hasan. Nah, pada saat itulah kepemimpinan gerakan Safawi baru bisa diserahkan kepadanya secara resmi. Hubungan Haidar dengan Uzun semakin erat, dan pada saat itu Haidar menikahi seorang putri dari Uzun Hasan. Dari perkawinan inilah lahir seorang putra Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Kemenangan Ak-Koyunlu tahun 1476 Masehi terhadap Kera Koyunlu membuat gerakan militer Safawi yang dipimpin oleh Haidar dipandang sebagai rival politik oleh Ak-Koyunlu dalam meraih kekuasaan selanjutnya. Padahal telah disebutkan Safawi adalah sekutu Ak-Koyunlu. Ak-Koyunlu berusaha melenyapkan kekuatan militer dan kekuasaan dinasti Safawi. Karena itu, ketika Safawi menyerang wilayah Sircasia dan pasukan Sirwan, Ak-Koyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan, sehingga pasukan Haidar kalah dan Haidar sendiri terbunuh dalam peperangan ini. Ali, putra dan pengganti Haidar, didesa oleh bala tentara untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, terutama terhadap Ak-Koyunlu. Tetapi Yakub, pemimpin Ak-Koyunlu, dapat menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya Ibrahim, Ismail, dan ibunya. Selama 4,5 tahun, mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota Ak-Koyunlu, dengan syarat mau membantunya
memerangi saudara sepupunya. Nah, setelah saudara sepupu Rustam dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Akan tetapi, tidak lama kemudian, Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh dalam serangan ini. Kepemimpinan gerakan Safawi selanjutnya berada di tangan Ismail, yang saat itu masih berusia 7 tahun. Selama 5 tahun, Ismail bersama pasukannya bermarkas di Gilan, mempersiapkan kekuatan dan mengadakan hubungan dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Pasukan yang dipersiapkan tersebut dinamakan Kizilbash atau Barat Merah yang dipimpin oleh Ismail, yaitu pada tahun 1501 Masehi. Pasukan ini menyerang dan mengalahkan Akoyonlu, dan ia terus berusaha memasuki atau menaklukkan Tabriz, yaitu ibu kota Akoyonlu. Dan pada saat inilah ia berhasil merebut dan menduduki ibu kota Akoyonlu. Di kota inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi. Ismail inilah yang dipandang sebagai pendiri yang pertama kali di kerajaan Safawiyah, dan akhirnya menjadi rival politik di Sarur dekat Nakhchivan pada tahun 1501 Masehi dan menguasai Tabriz, yaitu pusat kekuasaan dinasti Akoyonlu. Pemerintahan Ismail berlangsung selama 23 tahun. 10 tahun pertama dikonsentrasikan untuk ekspansi keluar. Ismail sukses menghancurkan sisa-sisa kekuatan Akoyonlu di Hamdan, menduduki provinsi Kapsis di Hazandaran, Gurgan dan Yazd, Diyarbakir, Baghdad, dan daerah barat daya Persia, Sirwan, dan Khurasan. Karena itu, wilayah kekuasaan Ismail meliputi seluruh Persia dan bagian timur Bulan Sabit Subur, yaitu di Asia Tengah yang membentang mulai dari Laut Tengah melalui daerah antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates hingga ke Teluk Persia. Dan ini merupakan capaian yang cukup luas saat itu untuk sebuah penguasaan yang berlangsung selama 10 tahun. Kekuatan besar yang menjadi pesaing kerajaan Safawi saat itu adalah dua kekuatan penting, yaitu Uzbek di sebelah timur yang dikuasai oleh Khan Muhammad Saidani dan Turki Utsmani di barat yang dikuasai oleh Sultan Salim. Ismail melakukan penyerangan terhadap kelompok pertama, membawa kemenangan. Akan tetapi, pada perperangan kedua, ia dikalahkan oleh Sultan Salim. Pertempuran ini tidak hanya bermotif politis semata, tetapi juga bermotif agama. Salim benci terhadap orang-orang Syiah yang berada di wilayah kekuasaan, sehingga ia mengadakan pengejaran terhadap orang-orang yang dipandangnya telah meninggalkan faham Sunninya. Nah, angkatan perang Turki yang melangkah ke wilayah Azerbaijan dan Persia Barat akhirnya berhasil mengalahkan orang-orang Persia. Pada saat itu, Turki Utsmani memang dalam masa-masa yang kuat dan capaian ekspansinya sangat luas, termasuk militernya juga tangguh. Oleh karena itu, kemenangan Turki Utsmani atas Persia ini bisa dibilang karena sejumlah faktornya. Di antaranya jumlah pasukannya lebih besar dan dilengkapi dengan persenjataan yang cenderung lebih canggih. Kekalahan di pihak Safawi tetapi tidak sampai menjatuhkan kerajaan Safawi. Setelah pertempuran tersebut, Sultan Salim dan pasukannya kembali ke Turki, dan dalam tubuh tentara terdapat konflik internal yang menimbulkan perpecahan, tetapi kondisi demikian tidak bisa dimanfaatkan oleh Ismail karena kekalahan yang diterimanya dari pasukan tersebut. Kekalahan tersebut meruntuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri Ismail. Akibatnya kehidupan Ismail berubah. Nah, keadaan ini menimbulkan dampak negatif bagi kerajaan Safawi, yaitu terjadinya persaingan segitiga antara pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia, dan Kizilbash dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan Safawi. Ismail meninggal dunia pada tahun 1524 Masehi. Kendali pemerintahan ini dipegang oleh putranya, yaitu Tahmasp, yang berkuasa pada tahun 1524 sampai dengan 1576 Masehi.
Meskipun dia seorang pertapa, namun ia juga dikenal sebagai seorang ahli strategi militer, yang dibuktikan ia telah berhasil mematahkan 5 serangan orang Uzbek, Khurasan, dan 4 serangan pasukan Turki Utsmani Azerbaijan. Dan setelah ia wafat, pimpinan dipindahkan kepada Syah Ismail II dan kemudian dipegang oleh Syah Muhammad Khudabanda. Tetapi kedua raja ini tidak mampu mengembalikan kondisi pemerintahan yang begitu memprihatinkan yang disebabkan oleh sering terjadinya konflik politik dengan Turki Utsman, di samping diperburuk dengan adanya pertentangan internal lingkungan wilayah kerajaan Safawi sendiri yang justru merugikan Safawiyah secara politis. Situasi seperti ini kemudian berakhir ketika Syah Abbas naik menjadi pimpinan Safawi. Ia memerintah dari tahun 1558 sampai dengan 1628 Masehi. Pada masa inilah kerajaan Safawi mengalami masa keemasannya. Ada kemajuan-kemajuan pada masa Abbas I, yaitu di bidang politik, ekonomi, fisik dan seni, bidang ilmu pengetahuan dan agama. Kerajaan Safawi sepeninggalan Abbas I ini berturut-turut diperintahkan oleh 6 raja. Dan pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Safi Mirza, cucu Abbas pertama, adalah seorang pemimpin yang lemah. Ia sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan karena sifatnya pecemburu. Kemajuan yang pernah dicapai oleh Abbas pertama segera menurun. Kota Kandahar sekarang termasuk wilayah Afghanistan lepas dari kekuasaan kerajaan Safawi, diduduki oleh kerajaan Mughal yang ketika itu diperintah oleh Sultan Syekh Jahan. Sementara Baghdad direbut oleh kerajaan Utsmani. Abbas II adalah raja yang suka minum minuman keras sehingga ia jatuh sakit dan meninggal. Meskipun demikian, dengan bantuan wazir-wazirnya, pada masa itu kota Kandahar dapat direbut kembali. Sebagaimana Abbas II, Sulaiman juga seorang pemabuk. Ia bertindak kejam terhadap para pembesar yang dicurigainya. Akibatnya, rakyat bersikap masa bodoh terhadap pemerintah. Ia diganti oleh Shah Hussein yang alim. Pengganti Sulaiman ini memberi kekuasaan yang besar kepada ulama Syiah yang sering memaksakan pendapatnya terhadap penganut aliran Sunni. Sikap ini membangkitkan kemarahan golongan Sunni Afghanistan, sehingga mereka memberontak dan berhasil mengakhiri kekuasaan dinasti Safawi. Pemberontakan bangsa Afghanistan tersebut terjadi pertama kali pada tahun 1709 Masehi di bawah pimpinan Mir Faiz yang berhasil merebut wilayah Kandahar. Pemberontakan lainnya terjadi di Herat. Suku Ardabil Afghanistan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud sebagai penguasa Kandahar. Ia berhasil mempersatukan pasukannya dengan pasukan Ardabil. Dengan kekuatan gabungan ini, Mir Mahmud berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut negeri-negeri Afghanistan dari kekuasaan Safawi. Ia bahkan berusaha menguasai Persia karena desakan dan ancaman Mir Mahmud. Shah Hussein akhirnya mengakui kekuasaan Mir Mahmud dan mengangkatnya sebagai gubernur di Kandahar dengan gelar Hussein Quli Khan atau Budak Hussein. Dengan pengakuan ini, Mir Mahmud menjadi lebih leluasa bergerak. Pada tahun 1721 Masehi, ia dapat merebut Kirman. Tak lama kemudian, ia dan pasukan menyerang Isfahan, mengepungnya selama 6 bulan dan memaksa Shah Hussein untuk menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 12 Oktober 1722 Masehi, Shah Hussein menyerah, dan 25 Oktober Mir Mahmud menguasai kota Isfahan dengan penuh kemenangan. Penyebab mundurnya yang lain adalah karena pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Kiziblas. Hal ini disebabkan karena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani.
seperti yang dialami oleh Kiziblas. Sementara itu, anggota Kiziblas yang baru ternyata tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan anggota sebelumnya. Tidak kalah penting dari sebab-sebab di atas adalah seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Berikut peninggalan kerajaan Safawi. Peninggalan pada masa pemerintahan dinasti Safawi. Di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi atau sekolah, 1.800 penginapan dan 273 tempat pemandian umum.